Oleh karena Nabi Musa alaihissalam sampai nekat mau berjalan puluhan tahun hanya sekedar nambah ilmu yang bukan primer bagi dia. Yang penting ketemu Nabi Khadir, yang penting dapat ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu ada kebahagiaan. Ya. Dan ini diantara ya ayat-ayat, tentu masih banyak ayat ya, yang menunjukkan tentang keagungan ilmu dan para penuntut ilmu. Selanjutnya kita singgung sebagian hadis ya, yang menjelaskan tentang keagungan menuntut ilmu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia faqih tentang agama. Di sini Rasulullah mendatangkan khairan, itu nakirah atau tanwin, li tafkhim, li ta'zim, untuk mengagungkan kebaikan tersebut. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan yang besar, man yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah ingin bagi dia, memberikan kepadanya, yang Allah ingin berikan kepadanya kebaikan yang besar, maka Allah akan buat dia faqih tentang agama. Siapa yang faqih tentang agama, dia telah mendapatkan kebaikan yang besar. Dia akan bahagia, dia akan tenteram, dia akan sabar dalam kehidupan, dia akan banyak hal yang dia dapatkan. Ya. Kenapa? Dia faqih dalam apa? Agama, disibukkan yang bermanfaat, manfaat untuk hari akhiratnya. Keagungan besar diberikan oleh Allah kepada seorang yang faqih dalam agama. Maka ini memotivasi seorang untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu yang buat dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Runut dia belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, belajar hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini disebutkan siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Padahal kita tahu ibadah banyak dilakukan dengan jalan, banyak ibadah. Ke masjid jalan kaki, pulang pergi. Terkadang kita silaturahmi, kita jalan kaki, umrah jalan kaki, haji jalan kaki. Banyak ibadah, menyantuni anak yatim jalan kaki. Banyak ibadah kita lakukan dengan jalan kaki. Berdakwah terkadang kita jalan kaki. Tetapi kenapa Nabi menyebutkan khusus siapa berjalan kaki menempuh satu jalan untuk nuntut ilmu? Rasulullah tidak mengatakan untuk salat di masjid, untuk ini. Rasulullah khususkan tentang nuntut ilmu. Kemudian kata Nabi, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata para ulama, karena jalan termudah sampai surga adalah menuntut ilmu. Jalan termudah masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Kenapa bisa demikian? Di antara yang disebutkan oleh Tahir bin Ashur, yang tadi disebutkan dalam tafsir surat Az-Zumar, disebutkan orang yang punya ilmu akan terbuka baginya cakrawala kebaikan-kebaikan yang dahulunya dia tidak tahu, sekarang dia jadi tahu. Oh, ternyata ini amal soleh, ternyata ini amal soleh, ternyata ini amal soleh. Dari mana dia tahu? Dengan belajar. Kalau dia nggak belajar, dia nggak tahu. Ini pertama. Yang kedua, sehingga dia mudah untuk masuk, karena dia mengenali banyak jalan kebaikan. Dengan menuntut ilmu, dia juga tahu jalan-jalan kesesatan. Kalau dia tidak tahu, dia labrak, akhirnya sesat. Tapi kalau dia penuntut ilmu, dia tahu rambu-rambu, ini enggak boleh, sehingga dia semakin selamat. Jadi ini menunjukkan dia semakin mudah menuju surga. Yang berikutnya, dengan ilmu dia tahu prioritas. Mana yang lebih utama, mana yang kurang utama. Sebagian orang tidak punya ilmu, dia sibuk dengan sesuatu yang kurang utama, dia meninggalkan yang lebih utama. Sayang waktunya. Dengan menuntut ilmu dia tahu mana yang efek pahalanya sangat besar, mana yang kurang, sehingga dia tahu mana yang prioritas. Sebagian orang tidak punya ilmu, kasihan. Ada sebagian orang semangat berdakwah, keluarga ditinggalkan, terbengkalai, tidak diurus anak istrinya, padahal surga di rumah. Ngurus anak istri pintu surga, dia malah tinggalkan, malah ngurus orang lain. Salah prioritas. Kenapa? Tidak punya ilmu. Oleh karenanya, menuntut ilmu mudahkan jalan menuju surga. Dengan menuntut ilmu kita teringat bahwasanya banyak amalan-amalan duniawi bisa bernilai pahala jika niatnya benar. Betapa banyak orang tidak punya ilmu, dia melakukan amalan duniawi tidak dapat pahala karena dia niat duniawi murni. Tapi dengan ilmu dia tahu ini perkara bisa diniatkan akhirat.
Dengan ilmu maka segala aktivitasnya, segala kegiatan bisa berubah menjadi pahala akhirat. Dengan apa? Dengan ilmu. Oleh karenanya benar sabda Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kenapa? Karena jalan termudah untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Kemudian kelanjutan hadis tersebut, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi bima yasna." Sungguhnya malaikat meletakkan sayapnya ketika ada penuntut ilmu lewat, karena dia ridha, para malaikat ridha dengan aktivitas penuntut ilmu tersebut. Ridhan lima yasna. Ridha, suka dengan aktivitas. Kenapa? Orang ini sedang menuntut ilmu. Malaikat tawadhu, dia taruh sayapnya ketika ada penuntut ilmu yang lewat. Tawadhu, malaikat. Di hadapan siapa? Di hadapan penuntut ilmu. Ya, ini menunjukkan akan agungnya orang menuntut ilmu. Baik, dalam hadis yang sama, saya potong-potong hadisnya. Rasulullah bersabda, "Al ulama warasatul anbiya." Para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguhnya para ulama, para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak ada warisan dinar dan dirham. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ma'syarul anbiya lam nurath ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi tidak punya warisan. Apa yang kami tinggalkan berupa harta, maka itu sedekah, bukan warisan. Tetapi wa innama warathul ilma, tapi para nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil jatah warisan yang banyak. Dia telah mengambil jatah yang banyak. Maka seorang, bayangkan kalau kita bilang ada warisan para raja, senang atau tidak? Senang, warisan para raja. Para raja warisannya harta. Apa mau dibandingkan dengan warisan para nabi? Warisan yang kalau kita ambil, kita akan meraih derajat tertinggi di akhirat kelak. Yang kalau kita ambil, kita akan mendapat derajat tertinggi di akhirat kelak. Saya sering bilang, kita dunia ini yang kita lihat hanyalah strata ekonomi di dunia. Kita nggak tahu bagaimana status kita di akhirat. Status dunia kita bisa tahu, oh saya lebih kaya dari dia, saya lebih miskin dari dia. Jelas, dia punya mobil Lexus, saya punya mobil Toyota. Kalau dari Arab dibaca Toyota katanya dari belakang. Toyota apa namanya? Yang paling murah apa namanya? Ya itulah ya. Ya jelas lah, dia naik mobil Toyota mahal, kita naik Toyota murah. Jelas ekonomi berbeda. Rumah kita cuma 7x5, dia luar biasa luas. Saya main ke rumah teman saya, rumahnya besar, tanahnya 1 hektar buat rumah sendiri, luar biasa. Ya saya kalah sama dia lah, jelas. Strata, tapi kan di akhirat nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Ya, orang mungkin miskin, tapi ternyata dia punya ilmu, dia banyak ibadah, kita nggak tahu strata kita. Yang kita tahu di dunia, di akhirat kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Maka siapa yang mengambil ilmu warisan dari para nabi, dia akan mengambil bagian yang besar untuk menjadikan dia tinggi nanti statusnya di akhirat kelak. Yang nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Yang ditinggalkan adalah ilmu. Maka seorang berusaha untuk menggali warisan para nabi, hadis-hadis, Al-Quran, tafsir, ayat dia baca, sehingga dia akan mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi.